Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, lanjutan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari sila pertama dan kedua ya. Kali ini kita akan mempelajari penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila ketiga di lingkungan keluarga. Yang pertama, mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga. 2. Mengutamakan kepentingan keluarga. Contoh di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah. 2. Saling menghormati antar teman, guru, dan petugas sekolah. Contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa, serta bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. 2. Menemukan informasi-informasi penting. 3. Menghubungkan semua informasi yang didapat menjadi satu pernyataan akhir. Pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Kalian masih ingat tidak, di pembelajaran sebelumnya ada berapa jumlah negara-negara di Asia Tenggara? Betul, ada 10 negara. Yang pertama, negara Indonesia. Dataran rendah di Indonesia sangat luas, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Wilayah perairannya pun sangat luas, dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang. Itu dimanfaatkan sebagai sumber energi. Negara kedua yaitu Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Malaysia juga memiliki perkebunan yang luas, yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. 3. Singapura. Kondisi geografis Singapura dimanfaatkan untuk usaha pertanian yang dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah juga dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. 4. Negara Thailand. Hasil pertanian terbesar di Thailand adalah padi. Bahkan, Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. 5. Negara Filipina. Negara Filipina memiliki dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Di salah satu wilayah Filipina, yaitu wilayah Luzon, dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Selanjutnya, negara keenam yaitu negara Laos.
Daratan rendah di Laos dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. 7. Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei Darussalam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. 8. Myanmar. Dataran rendah Myanmar juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan tembakau, teh, dan sayuran. Wilayah pertambangan di Myanmar menghasilkan timah. 9. Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri apa saja yang ada di Vietnam, yaitu industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. 10. Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Bahan pembuat untuk karya seni patung terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak yaitu butsir, meja putar, dan cetakan, seperti yang ada di gambar. Kedua, yaitu bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya, batu, kayu jati, dan marmer. Alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu palu dan pahat, gergaji, amplas, dan gerinda. Sekian dari Ustazah. Selamat belajar. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.